Seolah-olah rakyat ini adalah objek yang layak untuk dijajah. Dijajah oleh siapa? Oleh pemerintah. Sehingga yang jadi pemerintah itu bisa sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyat yang protes, rakyat yang teriak itu dianggap penghinaan dan bisa dipidanakan, dipenjarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Eko di segmen Jangan Salah Arah channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, pagi ini seperti biasanya kita akan membahas beberapa topik tentang isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di media ya. Kemudian kita akan bahas dengan narasumber tetap kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bro Eko. Bro Eko gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Tempatnya udah fresh ini, siap-siap menuju medan tempur di mana nih? Oke, baik, Bang. Ya, pemirsa, sebelum kita membahas topik, jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan informasi-informasi update berikutnya. Nah, untuk topik yang pertama ini sedang hangat-hangatnya dan juga terjadi demonstrasi dari mahasiswa itu mengenai RKUHP ya, yaitu topiknya bungkam kritik dengan RKUHP. Ini mungkin kita masa lalu zamannya Orde Baru, ini pasal ini ada ya, tentang penghinaan presiden diantaranya. Kemudian pasal tersebut pada masa reformasi sudah dihapuskan dan sekarang dibangkitkan kembali. Ini adalah sebuah kemunduran tentunya. Nah, di sini mungkin Bang Matnur, ini salah satu aktivis masa lalu ya, BEM UI ya, tentunya bisa merasakan juga bagaimana istilahnya panas-panas ya, demonstrasi, kemudian ada yang diperjuangkan istilahnya dengan perjuangan mahasiswa ini. Kira-kira tanggapannya gimana nih? Itu pasal ini yang katanya berpotensi menjadi pasal karet. Silakan, Bang. Ya, saya kira rancangan undang-undang ya, kitab undang-undang hukum pidana RKUHP ya, ini telah menyita banyak perhatian publik ya, terutama di kalangan aktivis demokrasi, karena ada satu pasal yang sangat mengganggu sekali dalam kebebasan berpendapat, yaitu pasal 240 dalam rancangan ini. Ini disebutkan bahwa seseorang ya yang menghina pemerintah itu berisiko di penjara ya, dan nggak tanggung-tanggung ya, di penjaranya 3 tahun, menyebar penghinaan itu 4 tahun. Kalau kita pelaku penanggung jawab demonstrasi, kemudian dalam demonstrasi itu muncul kerusuhan, maka orang itu juga dikenakan pidana penjara dan juga pidana denda. Ya. Nah, tentunya jelas kalau yang kaitannya dengan kekerasan itu harus ditindak hukuman ya, apabila itu benar memang pelakunya adalah pembuat keonaran. Tetapi bisa juga pembuat keonaran ini kan masyarakat yang individu yang di dalam demonstrasi itu kan tidak saling mengenal gitu ya. Ada penyusup, ada provokator, bisa juga ada counter lawan yang masuk ke situ untuk merusak nama baik dari demonstrasi. Kemudian yang dikenakan penanggung jawab demonstrasinya. Ini kan satu hal yang menurut saya mengada-ada gitu ya. Nah, RKUHP itu sendiri ya, ini akan disahkan bulan Juli ya 2022 ya. Dan saya kira dengan draft yang tebal itu ada 273, mungkin nanti bisa ditampilkan juga bagaimana draftnya itu yang kita peroleh. Itu butuh waktu yang cukup banyak, cukup panjang untuk melakukan sosialisasi. Ya, karena di dalam penyusunan undang-undang itu harus ada partisipasi publik gitu. Nah, ini jangan sampai nasibnya seperti Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja, di mana partisipasi publiknya sangat minim, akhirnya dinyatakan
inkonstitusional bersyarat gitu, ya, atau cacat lah kalau kita bilang. Nah, jadi misalkan ada pasal-pasal yang cukup mengganggu ya kebebasan berpendapat adalah hukuman bagi pelaku akan ditambah, pelaku yang menghina presiden, menghina pemerintah itu, jika sebar penghinaan di sosmed itu jadi 4 tahun. Ya, penghinaan terhadap pemerintah yang tertuang dalam 240, pasal 240 itu bagaimana dijelaskan juga penyebar luasan penghinaan. Ya, apabila kemudian ditambah ya pelaku apabila menyebarnya di sosial media, pasal 241 itu setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman serta terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadi kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, ini yang agak-agak miris ya, bahwa definisi penghinaan ini yang bisa diselewengkan, diartikan semena-mena oleh pihak pemerintah gitu. Ya, orang dianggap menghina itu apa kategorinya ya. Misalkan kita bilang kebijakan My Pertamina misalkan tidak efektif. Kalau kemudian itu dianggap penghinaan, ini penghina ini. My Pertamina udah disusun sedemikian rupa, ini penghina ini. Dibuatlah pasal penghinaan gitu. Nah, kita ini yang melakukan koreksi atau memberikan pertimbangan itu dianggap menghina. Pada akhirnya nanti negara ini menjadi negara yang otoriter, negara yang tidak membuka ruang diskusi untuk berbagai kebijakannya gitu. Nah, saya kira ini satu langkah mundur ya. Pasal-pasal 240 yang menjerat ya para aktivis ketika menyuarakan suaranya, kemudian dianggap melakukan penghinaan terhadap pemerintah, ini dikenakan hukuman penjara. Ini sungguh tidak boleh ada di dalam negara yang demokrasi. Negara demokrasi itu apa? Negara yang dihargai kebebasan pendapatnya. Kebebasan pendapat itu tentunya adalah bentuknya kritik. Nah, ketika kritik itu nanti didefinisikan sebagai penghinaan, nah disinilah kekacauannya nanti. Sehingga pasal ini bisa dianggap pasal karet. Dan saya kira ini pasal yang menyebutkan tentang 240, 241 ini sebetulnya pasal di zaman kolonial Belanda, di mana bangsa Indonesia itu sebagai penjajah dan kolonial yang dijajah, dan kolonial Belanda itu penjajahnya gitu loh. Nah, sekarang pasal ini muncul lagi dalam bentuk yang baru, seolah-olah rakyat ini ya adalah objek yang layak untuk dijajah. Dijajah oleh siapa? Oleh pemerintah. Sehingga yang jadi pemerintah itu bisa sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyat yang protes, rakyat yang teriak itu dianggap penghinaan dan bisa dipidanakan, dipenjarakan gitu loh. Ini satu hal yang sangat tragis ya di dalam kita merdeka sudah lebih dari 70 berapa? 78 tahun ya. 77 tahun ya kita merdeka, kok ini masih ada ya seperti ini gitu loh. Pasal-pasal yang sebetulnya hanya berlaku itu di zaman kolonial penjajahan. Begitu, Bro. Ya, baik. Kalau zaman dulu itu subversif ya. Subversif. Subversif ya. Nah, ini tentunya yang kita tidak inginkan adalah bagaimana ini dimanfaatkan untuk apa istilahnya, untuk melawan atau membungkam kritik ya. Dan pada zaman SBY dulu penghinaan terhadap personalnya itu ada juga kan, tapi ditempuh memang sudah ada gitu, sudah ada jalurnya. Jadi secara personal melakukan pelaporan begitu. Nah, sekarang kalau misalkan dijadikan pasal khusus penghinaan terhadap pemerintah, tentunya ini yang tidak diharapkan. Jadi ini akan membungkam kebebasan berpendapat ya. Masalah etik tentunya, masalah etik dan moral ya, masyarakat
tentunya mereka sangat tahu ya tentang bagaimana berucap baik. Nah, hanya saja jangan sampai pasal ini dijadikan sebuah senjata untuk menepis kinerja atau membungkam terhadap kritik terhadap kinerja buruk dan sebagainya, kebijakan yang tidak pro rakyat dan sebagainya. Nah, terus ada juga di dalam RKUHP ini tentang pemidanaan hubungan sesama jenis ya, pencabulan LGBT. Nah, ini tentang ini gimana, Bang? Ya, di dalam pasal ini itu tidak tegas bahwa sebetulnya negara itu harusnya melarang LGBT ya. Di sini hanya disebutkan pasalnya itu bahwa yang akan dipidanakan itu ketika terjadi tindakan cabul sesama jenis juga. Jadi cabul itu artinya ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, itu yang bisa dipidanakan. Tetapi kalau suka dengan suka, meskipun itu sesama jenis, RKUHP itu mengatakan no problem. Nah, menurut saya ini kan ini sudah masuk virus liberalisme, ya, kebebasan yang di luar batas-batas norma yang kita anut ya. Kalau mungkin di negara barat ya normanya beda ya. Mungkin mereka sebagian itu pun masih sebagian kecil aja di negara bagian di Amerika Serikat yang melegalkan pernikahan sesama jenis ya atas dasar suka dengan suka ya. Tapi saya kira negara berdasarkan Pancasila yang mengaku prinsipnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana Tuhan yang Maha Kuasa melarang ya pernikahan sesama jenis, itu kan ada contohnya kaum Nabi Lut ya, kaum itu kan dijadikan satu contoh agar generasi mendatang, generasi kita ini menjauhi perilaku seperti ini. Ini terlarang gitu loh. Nabi Lut kan nabi di tengah-tengah kaum itu kan mengatakan bahwa apakah tidak ada orang yang punya akal pikiran untuk menikahi ya putri-putri saya ini gitu. Nah, jadi jelas sekali harusnya di dalam RKUHP ini kalau kita boleh mengatakan bahwa RKUHP ini udah masuk unsur-unsur atau apa istilahnya nilai-nilai liberalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Jadi satu sisi dimasukkan unsur kolonial, satu sisi dimasukkan unsur liberalisme yang anti Pancasila. Jadi itu sudah lengkap sebetulnya RKUHP ini, bahwa RKUHP ini adalah ingin mendorong ya kepada negara yang otoritarian seperti zaman kolonial yang punya nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, saya kira ya apa yang dilakukan oleh Civitas Akademika, mahasiswa ya, para kalangan intelektual itu melawan RKUHP ini, saya kira kita harus berada di dalam barisan ini juga, Bro Eko. Bahwa kita harus tegas mengatakan RKUHP ini adalah rancangan dari oligarki dan juga rancangan anti demokrasi yang harus kita lawan ya. Mungkin saya ingin tekankan di sini apa yang dimaksud dengan rancangan oligarki. Oligarki ini kan ingin selalu berkuasa. Mereka ini kelompok kecil yang tidak mau dipilih oleh rakyat, tetapi mereka ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ya, mereka punya kekuatan finansial yang luar biasa dan mereka merasa nyaman dengan pemerintah yang mendukung mereka. Nah, pemerintah yang mendukung mereka ini tentunya tidak boleh dikritik gitu loh. Tidak boleh diganggu. Nah, yang mengganggu kemudian pasal kolonial. Jadi oligarki ini adalah bisa jadi adalah wujud lain dari kolonialisme itu, tetapi sekarang dalam bentuk baru ya. Kalau dulu mereka menggunakan kekuatan senjata, mereka menindas rakyat. Kalau sekarang mereka menggunakan kekuatan uang, tetapi nilai mereka sama. Apa? Bahwa rakyat Indonesia itu tidak boleh sejahtera. Rakyat Indonesia itu harus terus terkungkung di dalam perbudakannya mereka, seolah-olah yang berhak kaya, yang berhak sejahtera itu hanya kelompok mereka saja. Ini kan sama seperti mental kolonialisme gitu. Makanya saya kira kita tidak ragu ingin mengatakan bahwa RKUHP itu adalah rancangannya oligarki dan juga bersifat anti demokrasi, dan kalau boleh ditambahkan itu memasukkan prinsip-prinsip liberalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu kita harus lawan dengan tegas begitu, Bro. Ya, baik, saya kira udah clear ya
statementnya ya, bahwa ya kita setuju bahwa pasal-pasal yang memang akan menciptakan berpotensi untuk diselewengkan ya, untuk membungkam kritik dan sebagainya, tentunya ini harus dihilangkan. Baik, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Tapi jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan simak terus segmen Jangan Salah Arah.